Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece versi bajak laut memang sudah rilis, namun kita sebagai opler sejati harus tetap mendukung Oda dengan membaca versi resminya di aplikasi Manga Plus, agar Oda senantiasa dapat menimbun hartanya dan menikmatinya saat masa tua nanti. One Piece chapter 1006 diawali dengan memperlihatkan kondisi di panggung utama kastil milik Kaido. Berkat salah satu tikus meris peliharaannya, pada One Piece chapter 1005 lalu, Bohuang berhasil menemukan lokasi dari kelompok Momonosuke. Namun Bohuang terlihat sangat terkejut, karena saat ini keberadaan Momono Mesum hilang dari pandangannya. Bahkan dia mengira jika saat ini bocah mesum tersebut sudah berhasil kabur dari gudang terlarang. Padahal sesaat sebelumnya, Bohuang sangat yakin jika Momonosuke masih berada di samping Tuan Muda Yamato dan si Kunoichi. Dalam area di sekitar gudang terlarang, terlihat Yamato dan Shinobu sedang sibuk menghabisi para kroco yang datang untuk menjemput ajalnya. Di satu panel, terdapat satu hal yang mengganjal ketika Mimin sedang menikmati buah segar milik Yamete. Terlihat sebuah gundukan mirip buah segar yang tiba-tiba tumbuh di punggungnya. Dan setelah Mimin coba zoom in sedikit, betapa kagetnya Mimin, karena terdapat penampakan jari mungil yang sedang mencoba untuk memetik buah segar milik Yamete. Ternyata jari mungil tersebut adalah milik dari si anak iblis, Momono Mesum. Dengan muka yang sangat hentai, si bocah girang Momo saat ini sedang menikmati persembunyiannya di punggung mulus milik Yamete. Bohuang juga berhasil mengidentifikasi keberadaan Momo menggunakan kekeran tembus pandang miliknya. Yamato meminta Shinobu untuk mengikuti arah pergerakannya, namun Shinobu memberikan saran jika mereka jangan melewati jalan yang mudah ketahuan. Shin kemudian berpindah ke lantai 3 kastil milik Kaido. Sanji yang berhasil kabur dari ruang mantap-mantap Mami Maria mendengarkan pengumuman dari Bohuang mengenai keberadaan Momono Mesum. Dari pengumuman itu, Sanji mengetahui jika saat ini Momo dan Shinobu sedang diincar oleh musuh, dan dia pun bertanya-tanya mengenai Tuan Muda Yamato yang sedang bersama mereka. Sanji kemudian menanyakan letak dari gudang terlarang pada salah satu kroco yang sudah babak belur. Sang kroco menjawab jika gudang terlarang terletak dekat pintu masuk tengkorak raksasa. Sanji pun merasakan dilema, karena letak Momonosuke berada berlawanan arah dengan posisi di mana para Akazaya Nine rebahan saat ini. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, Sanji bingung menentukan siapa yang harus dia tolong. Sampai akhirnya dia menentukan pilihannya. Namun Oda tak memberitahukan sebenarnya kemanakah Sanji melangkahkan kakinya. Yap, kita sebagai opler sejati pasti sudah mengetahui jika Oda sering memberikan kepada kita clue-clue tak terduga. Dalam kasus Sanji ini, Oda memberikan clue dari perkataan yang keluar dari mulut Sanji. Dalam versi terjemahan bahasa Inggris, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Sanji berkata, "That way or this way." Di mana dalam buku primbon Jawa, that yang berarti itu merujuk pada lokasi yang lebih jauh dari orang tersebut. Sedangkan kata this yang berarti ini merujuk pada lokasi yang lebih dekat dengan orang tersebut. Di mana pada One Piece chapter 1004, Black Maria mengatakan jika ruangan harta tak jauh dari ruangan mantap-mantap miliknya. Itu artinya tempat Kinemon bersemayam lebih dekat dari gudang terlarang tempat Momonosuke berada. Dan sesaat setelah Sanji memutuskan pilihannya, dia mengatakan this way, jalan yang ini. Atau dengan kata lain, lokasi yang lebih dekat dengannya, yaitu tempat Kinemon. Nah, sehingga kemungkinan Sanji akan berhadapan dengan Jack akan semakin besar. Apalagi di tempat Akazaya dan saat ini ada satu sosok misterius, di mana Mimin memprediksikan jika dia adalah Kozuki Hiyori. Jika benar sosok misterius itu adalah Hiyori, Sanji pasti akan semakin bersemangat untuk melindungi Akazaya dan mengalahkan Jack. Di sisi lain, terlihat Onigashima yang masih terbang indah di atas awan. Saat ini Onigashima sudah semakin dekat dengan ibu kota bunga, karena gunung Fuji pun sudah mulai terlihat dengan jelas. Selain itu, bulan purnama pun mulai tertutupi oleh awan tebal. Di pintu masuk tengkorak Onigashima, Perorin terlihat sedang duduk di atas batu, sambil tertawa karena dia berhasil mengalahkan Carrot dan Wanda yang kembali ke wujud normal setelah bulan purnama yang tertutup awan tebal. Carrot dan Wanda terlihat rebahan dengan tubuh yang dipenuhi hujaman tombak dan anak panah milik Perospero yang terbuat dari permen karet Yosan. Perorin kemudian mengangkat Carrot dan kesal karena dia selalu meributkan mengenai kematian Pedro. Semua itu adalah konsekuensi karena mereka berani-beraninya masuk ke wilayah Big Mom tanpa mengucapkan Assalamualaikum.
Perodin kemudian melempar carrot dan mengatakan jika dia tak ingin melihat sahabatnya mendapatkan gelar almarhum, dia menyarankan agar Carrot bermain-main saja di hutan, karena hal itu akan lebih cocok dilakukan oleh kelinci gemes seperti Carrot. Sambil berjalan menuju ke dalam tengkorak Onigashima, Perorin si permen sugus pun mengatakan jika dirinya masih tidak setuju dengan terbentuknya aliansi dengan bajak laut kebun binatang milik Kaido. Tapi karena kesolehannya, Perospero tak ingin durhaka kepada ibunya sendiri dan menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Toh, dia juga ingin memberikan pelajaran pada para bocah-bocah ingusan dari generasi terburuk itu, betapa hebatnya seorang Yonko. Scene kemudian berpindah ke dalam panggung pesta. Terlihat banyak sekali para samurai yang tak bisa lagi menahan keganasan dari virus Shaiton es milik Queen. Meskipun mereka semua sudah diselimuti dengan api burung puyuh milik Marco, namun mereka akan kembali berubah menjadi iblis es ketika stamina mereka habis. Salah satu samurai yang belum tertular menyemangati mereka. Dia mengatakan jika mereka menyerah, maka mereka akan berubah menjadi iblis es, lalu mengamuk dan akhirnya mati. Dia pun mengatakan jika Chopper saat ini juga tengah berjuang membuat vaksin untuk mereka semua, meskipun tubuhnya juga sudah berubah sebagian menjadi Shaiton es. Tak hanya para samurai yang putus asa, namun para Kroco Kaido yang terinfeksi pun mengalami hal yang sama. Mereka malah mencurahkan isi hatinya pada Appo, yang saat ini tengah mencoba untuk mengambil kembali vaksin yang diamanahkan Queen padanya tempo lalu. Appo dan para Kroco Kaido kesulitan menerobos masuk ke tempat Chopper karena dihadang oleh Diastric dan Hyogoro sang kembang dengan tubuh yang kembali seperti masa mudanya, sehingga membuat para Kroco Kaido semakin pesimis. Para ninja Oniwa Bansu juga tampak heran mengapa sosok yang tadinya hanya seorang kakek biasa bisa berubah menjadi kakek Sugiono, seorang kakek legend yang memiliki kekuatan yang sama seperti saat Kaido menginginkan dia untuk menjadi bawahannya dulu. Ternyata transformasi yang didapatkan oleh bos kembang ini terjadi karena dia terinfeksi virus Shaiton es milik Queen. Meskipun kedinginan, tapi Hyogoro merasakan gairah masa mudanya mengalir di dalam tubuhnya saat ini. Hyogoro sadar jika dia sudah berada di ambang kematian, sehingga dia berencana untuk menebas pasukan utama yang dimiliki oleh musuh. Selain itu, dia pun meminta kepada para ketua Yakuza yang lain untuk segera membunuhnya apabila dia berubah sepenuhnya menjadi Shaiton es. Karena kalau tidak, Hyogoro akan mengamuk dan bahkan bisa membunuh semua orang di aula tersebut tanpa pandang bulu. Meskipun para ketua Yakuza tak menyetujui keputusan dari Hyogoro, namun mereka mau tak mau harus melakukannya, karena mereka beranggapan memang tak akan ada yang bisa menghentikannya nanti. Di sisi lain, pasukan Mimawari Gumi beserta pemimpinnya, Hote, secara bersamaan menyerang kakek Hyogoro. Mereka menganggap jika sebutan legenda yang melekat padanya hanyalah omong kosong. Melihat pergerakan musuh, Hyogoro mengeluarkan teknik kembang 7 rupa miliknya, Hana no Itoryu Holy Light. Dalam sekali serangan, seluruh Mimawari Gumi termasuk Hote berhasil dikalahkan. Hyogoro pun membayangkan jika pada 20 tahun lalu saat kondisinya masih prima, dia membantu Kozuki Oden untuk meneposkan bokong milik Kaido, maka saat itu Kaido sudah dijadikan sate naga lele oleh mereka berdua. Pasti banyak kalian para opler yang bertanya, mengapa Hyogoro dulu tak membantu Kozuki Oden? Jawabannya ada di manga One Piece chapter 969. Di mana Orochi mengatakan jika Hyogoro sudah ditangkap oleh Kaido karena dia tak mau untuk menjadi bawahannya. Lalu Kaido sendiri pun mengatakan pada manga One Piece chapter 970, jika saat Oden kembali dari petualangannya, dia langsung beraliansi dengan Hyogoro, maka Kaido tak memiliki kesempatan untuk menang. Akan tetapi Hyogoro sudah membuang semua penyesalannya karena dia sudah membantu Kinemon dalam penyerbuannya saat ini. Ditambah lagi dia memiliki seorang murid yang sangat menarik, yaitu Luffy. Bahkan Hyogoro sangat yakin jika negeri Wano akan kedatangan si Fajar, yang dahulu sempat dikatakan oleh Kozuki Oden, dan sepertinya Hyogoro percaya jika Luffy lah si Fajar yang dimaksud. Melihat kekacauan yang dibuat oleh Hyogoro, Queen bersiap menyemburkan laser beam dari mulutnya. Seperti yang kita tahu, jika Queen adalah seorang cyborg. Hal ini pernah diperlihatkan ketika lehernya bisa LDR-an dari tubuh gempalnya. Namun yang tak disangka adalah Queen juga mampu mengeluarkan laser beam, sama seperti para Pacifista dan Franky.
Serangan laser beam ini memang identik dengan Dr. Vegapunk. Bahkan dia sudah membuat rancangannya saat Vegapunk masih berada di kampung halamannya dan akhirnya dipelajari oleh Franky. Sehingga Queen memang memiliki hubungan khusus dengan Dr. Vegapunk. Apalagi pada manga One Piece chapter 995, Queen menyebutkan nama Vinsmoke Judge. Yang kita tahu antara Judge dan Vegapunk memang memiliki hubungan terlarang. Sebenarnya, Mimin sudah pernah membuatkan teori hubungan terlarang antara Queen dengan Vegapunk. Linknya ada di pojok kanan atas ya nakama. Namun sebelum Queen berhasil menyemburkan laser beam dengan ekstra ludahnya ke arah Hyogoro, Marco berhasil menghentikannya dengan serangan ceker burung yang dinamakan Phoenix Brand. Serangan Marco yang berbasis shockwave ini berhasil membuat Queen muntah darah. Lalu Marco mengatakan jika Queen ingin menghabisi para samurai, dia harus menghabisi Marco terlebih dahulu. Queen pun mengarahkan laser beam ekstra jigongnya ke arah Marco. Dan di sisi lain, King terbang ke arah Marco sambil mengayunkan pedangnya. Tak disangka, King berhasil memotong sayap milik Marco. Namun hal tersebut sia-sia, karena Marco mampu meregenerasi tubuhnya. Bahkan Marco melepaskan serangan bola api yang dinamakan Bluebird. Serangan fake taksi milik Marco ini mampu menghempaskan King. Tapi tak sampai di situ, Marco kembali menendang King hingga dia terpental menabrak dinding. Apakah nakama menyadari jika ada yang aneh dengan King? Yap, King mampu terbang tanpa berubah ke wujud zoannya. Itu artinya sayap yang dimilikinya adalah sayap asli dan dapat digunakan untuk terbang. Ingat, jika King adalah salah satu ras langka yang diincar oleh Big Mom. Dan Mimin pernah berteori jika King termasuk ras Tengu, di mana Shin King terbang dengan sayap aslinya pada chapter kali ini semakin memperkuat teori Mimin tersebut. Untuk kalian para O-player yang belum melihatnya, linknya ada di pojok kanan atas ya nakama. Queen pun bangkit dan terlihat sangat kesal. Phoenix Claw. Namun tiba-tiba Marco mengeluarkan serangan shockwave dari ceker burung puyuhnya yang membuat Queen pun kembali terpental. Marco terlihat kelelahan dan sedikit terluka. Dia mengatakan jika menahan dua orang dengan bounty lebih dari 1 miliar berry memang bukanlah hal yang mudah. Sehingga Marco berharap jika Chopper bisa segera menyelesaikan vaksinnya. Perospero akhirnya memasuki panggung utama dan dia melihat Marco yang sudah kelelahan. Apakah Perorin akan menolong Marco atau malah dia akan membantu menggengbeng Marco? Pada panel sebelumnya, Perospero mengatakan jika dia memang tak menyetujui aliansi dengan bajak laut kebun binatang. Sebelumnya pun dia pernah mengatakannya di hadapan Marco, dan akhirnya terciptalah hubungan terlarang di antara mereka berdua. Namun sayang, hubungan tersebut harus kandas setelah tak direstui oleh Big Mom. Bukannya Perospero mempertahankan hubungan terlarangnya dengan Marco, dia malah langsung menyerangnya. Sehingga dapat disimpulkan jika Perorin memanglah sosok yang oportunis. Sehingga pada kondisi Marco yang kelelahan saat ini, Perorin tentu saja akan membantu King dan Queen dalam menggengbeng Marco. Situasi di dalam panggung utama semakin gaduh. Pasalnya banyak sekali orang yang kembali berubah ke wujud Shaiton es. Di sisi lain, Hyogoro pun sudah pasrah. Dia duduk bersila sambil memanjatkan doa. Hyogoro mengatakan jika dia sudah siap untuk mati, karena sudah tak ada penyesalan sedikit pun di dalam dirinya. Di belakang Hyogoro terlihat Yatape, salah satu bos Yakuza yang sudah mengayunkan katananya tepat ke arah leher bos Hyogoro. Apakah Hyogoro akan mati, atau malah Chopper akan menyelesaikan vaksinnya tepat waktu sebelum Hyogoro mendapatkan gelar almarhum? Yos nakama, itulah analisis dan review untuk manga One Piece chapter 1006. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!